Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Andika Putri. Saya mahasiswi semester 7 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM atau UKM di masa pandemi. Mari disimak video berikut ini. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara UMKM dan UKM. Nah, perbedaan antara UMKM dan UKM terletak pada pendapatannya. Kalau UMKM, pendapatannya itu lebih kecil, yaitu antara 50 juta sampai 200 juta dalam per bulan. Sedangkan pendapatan UKM yaitu dari mulai 300 juta hingga miliaran. Nah, UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah, sedangkan UKM adalah usaha kecil, menengah. Nah, setelah perbedaan tersebut, kita juga harus mengetahui nih pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengadaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pengusaha UMKM juga perlu pengelolaan keuangan loh. Tantangan bagi pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi semakin berat. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah COVID-19. Salah satunya adalah UMKM. Sektor ini mengalami tekanan akibat terganggunya cash flow perusahaan dan turunnya penjualan sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Mengelola keuangan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah usaha. Semakin berkembang usaha yang dijalankan, maka semakin rumit pula dalam mengatur keuangan usaha tersebut. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat membantu merapikan masalah keuangan usaha sedini mungkin sebelum bertambah besar. Tips dalam pengelolaan keuangan bagi UMKM ataupun UKM. Yang pertama, disiplin pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan sangat penting bagi usaha apapun. Namun, pelaku UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan kecil seringkali mengabaikan hal ini. Padahal menjadi esensial untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya agar dapat terkontrol dengan baik. Setiap usaha setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa modal yang digunakan untuk usaha. Dengan demikian, para pemilik usaha juga dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut. Yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Dengan memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha, para pemilik dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan usahanya. Hal ini karena akurasi pencatatan keuangan usaha dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja usahanya. Arus kas yang tercampur antara keuangan pribadi dan usaha dapat menyulitkan para pelaku UMKM dalam menentukan biaya operasional usaha. Salah satu tips untuk memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan usaha adalah pemilik dapat menggaji dirinya sendiri agar segala kebutuhan pribadi dicatat dari pos gaji tersebut. Yang ketiga, pondasi bisnis yang kuat dan terlindungi. Ketika keuangan usaha sudah tercatat dengan baik dan laba dapat terukur dengan akurat, sisihkan sebagian laba ditahan untuk melindungi usaha kamu dalam bentuk dana darurat dan asuransi. Dana darurat merupakan cadangan dana yang hanya dapat digunakan apabila kita mengalami bencana,
musibah, dan hal-hal lain di luar rencana yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha. Sedangkan asuransi merupakan pengalihan risiko agar usaha kamu tidak menanggung biaya besar apabila ada hal-hal tak terduga yang terjadi dalam usahamu. Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan utang. Dalam bisnis, utang dapat menjadi pengungkit untuk dapat meningkatkan kapasitas dan performa perusahaan. Namun, utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial, bahkan kebangkrutan dalam usaha, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Sebelum kamu memutuskan untuk mengajukan utang, perencanaan utang wajib dilakukan sematang mungkin, mulai dari seberapa besar utang yang dibutuhkan, untuk biaya apa saja penggunaan utang tersebut, bahkan tidak lupa untuk mempertimbangkan kemampuanmu dalam melunasi utang tersebut. Lakukan perhitungan serealistis mungkin dengan melibatkan seluruh risiko dan rencana bisnis. Buatlah rencana pelunasan utang. Tentukan target pribadi untuk mendapatkan dana pelunasan cicilan utang jauh-jauh dari sebelum waktu jatuh tempo datang. Jangan lupa tanamkan motivasi bagi dirimu sendiri bahwa semakin cepat untuk terlunasi, semakin cepat pula bisnis kamu akan terbebas dari beban finansial. Yang kelima, tetapkan target dan evaluasi bisnis. Sebagai pelaku UMKM, kebutuhan pribadi dapat menjadi patokan dalam menentukan besaran gaji yang diterima dari usaha dan target omset yang harus dicapai di masa depan. Evaluasi bisnis berkala dibutuhkan dalam menganalisa apakah kegiatan operasional usaha dinilai sudah tepat atau perbaikan apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan efisiensi usaha. Para pelaku UMKM atau UKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi hal tersebut adalah kurangnya pemahaman UMKM terkait inklusi keuangan. Edukasi terhadap pelaku UMKM sangatlah penting guna meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku UMKM mendapatkan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Demi tercapainya target indeks inklusi keuangan, Indonesia menjadi di atas 90% dalam waktu 3 tahun ke depan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Pihaknya melakukan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha, khususnya pengelolaan pembiayaan produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Nah, jadi kesimpulannya terdapat 5 tips dalam pengelolaan keuangan bagi UMKM dan UKM. Yang pertama, disiplin dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Yang ketiga, fondasi bisnis yang kuat dan terlindungi. Yang keempat, perencanaan dan pengelolaan utang. Dan yang kelima, tetapkan target dan evaluasi bisnis. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir dan perekonomian Indonesia kembali pulih lagi. Semangat untuk pelaku usaha UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.